Assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa. Satu orang memimpin doa. Oke, terima kasih. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya mau lihat email kalian atau speaking kalian. Dimohon untuk berdiri di meja masing-masing. Secara Oke, sampai lagi. Secara Oke, cukup. Oke, baik anak-anak, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, Bapak mau cek hadiran kalian. Hari ini semua hadir? Bisa? Kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan ke depan kalian mendapatkan yang lebih baik lagi sebelumnya. Materi hari ini kita akan membahas tentang proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha ke Indonesia. Nah, tujuannya kita akan mempelajari tentang bukti sejarah tentang proses masuknya agama dan budaya Hindu-Buddha. Yang kedua, menguraikan teori proses masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang ketiga, peran beberapa tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang kelima adalah bagaimana kita menyajikan laporan singkat tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha dan pengaruh masuknya di Indonesia. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Tujuan pertama kita akan bahas pembelajarannya, yaitu materinya adalah bukti sejarah tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha agama Islam ke Indonesia. Saya ulangi, bukti sejarah tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang kedua, membahas tentang teori masuknya agama Islam ke Indonesia. Yang ketiga, membahas tentang saluran atau cara penyebaran Islam di Indonesia. Yang keempat, peran beberapa tokoh dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, untuk memperdalam materi ini, kita lihat materi yang berbentuk video. Perhatikan semua di depan. Yo guys, jumpa lagi di Story Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah munculnya agama Islam. Bagi yang belum menonton, silahkan cek link yang ada di kanan atas video ya. Pada video kali ini kita bakalan membahas tentang masuknya agama Islam ke Indonesia. Seperti kita tahu, agama Islam merupakan agama yang paling banyak dianut masyarakat Indonesia, yaitu sekitar 87%. Lalu bagaimanakah proses masuknya agama Islam ke Indonesia? Mari kita bahas guys. Untuk memulai proses masuknya agama Islam, kita perlu membedah teori terkait masuknya agama Islam ke Indonesia guys. Teori tersebut yaitu teori Ujarah, teori Mekah, dan teori Persia. Teori Ujarah. Teori ini didukung oleh Sloan Corbusier, William Sutherland, Bernard Fleck, dan J. Pitt Nepal. Menurut teori Ujarah, Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13. Pada waktu Arab dan Islam dan Ujarah. Ujarah itu wilayah India ya guys. Lalu apa sih yang menjadi dasar dari teori ini?
tulisan Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Sabrapasa yang meninggal tahun 1267. Pada tulisan Sultan bercorak Gujarat India. Hal ini diyakini oleh para sejarawan sebagai bukti kuat bahwa pengaruh Gujarat telah ada di Aceh. Bukti kedua yaitu tulisan Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia, Italia yang menyatakan penghasilnya diperlah pada tahun 1262 dan mendapati banyak penduduk dan beragam Islam. Marco Polo menyebutkan peran dari pedagang-pedagang India yang aktif dalam penyebaran agama Islam. Teori Mekah. Teori ini didukung oleh Dwi Hanta dan Jesse Fowler. Menurut teori Mekah, pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Dasar teori ini adalah dari pemukiman Islam tahun 474 di Garos, pantai sebelah barat Sumatera. Para pedagang Arab tersebut juga melakukan pernikahan dengan penduduk lokal sehingga agama Islam semakin menyebar di Nusantara. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi lebih pada motivasi dan umat untuk menyebarkan agama Islam. Menyangka teori Gujarat, menurut teori Mekah, sultan-sultan pasca yang menggunakan gelar Al-Malik, gelar yang lazim dipakai di Mesir saat itu. Selain itu, teori ini meyakini Islam yang berkembang bisa terpaksa yang menganut mazhab Syafi'i, mazhab besar di Mesir dan Mekah pada masa itu. Sedangkan teori Gujarat menganut mazhab Hanafi. Kalau kalian belum tahu apa itu mazhab dalam Islam, yaitu adalah kitab hukum yang berlaku. Misalnya tata cara sholat, hukum memakai cadar dan lain-lainnya. Dalam Islam ada 4 mazhab utama, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Teori Persia. Menurut teori yang didukung oleh Hussein Jainingrat dan Umar Ahmed Hussein ini, Islam di Indonesia belum masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad ke-13. Kalangan sejarah sering menyebutkan kemenangan Nusantara sebagai bagian dari wilayah operasi dakwah dan wilayah dagang kerajaan Persia di masa lalu. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara Tabut atau Tarwi. Upacara Tabut diperingati setiap tanggal 10 Muharram di Bengkulu dan Sumatera Barat untuk diwafatin Hasan bin Ali dan Hussein bin Ali, cucu Nabi Muhammad. Perayaan ini disebut juga dengan perayaan Asyura. Perayaan Asyura ini juga merupakan ritual tahunan di Persia. Tradisi depan Ramadan yang ditampilkan dalam upacara Tabut memiliki kesamaan dengan tradisi di Persia. Selain itu, kesamaan tradisi Persia juga dapat kita lihat pada perayaan Maulid Nabi atau Maulid Lempoa di Cikopat Tarahar, Sulawesi Selatan. Oke guys, sekian yang membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Semoga bermanfaat dan bermanfaat selanjutnya. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak di kolom komentar jika kamu punya pendapat lain. Akhir kata, salam, just merah. Oke, itulah materi yang berbentuk video tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Sudah paham? Mengerti? Mengerti tidak? Oke. Untuk memperkadang materi yang berbentuk video tadi, jadi dalam proses masuknya agama Islam ke Indonesia ada beberapa teori yang dijelaskan. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua adalah teori Persia, yang ketiga teori Arab, yang keempat adalah teori Cina. Jadi 4 teori yang menjelaskan tentang proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, selain membahas tentang teori, bagaimana cara masuknya atau pengaruhnya agama Islam ke Indonesia, ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara perdagangan, yang kedua dengan cara perkawinan, yang ketiga dengan cara pendidikan, yang keempat dengan cara dakwah, yang kelima dengan cara politik, yang keenam dengan cara tasawuf. 6 cara itulah yang bisa mempengaruhi proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Selain cara masuknya, kita akan membahas tentang pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Ada beberapa pengaruh. Yang pertama dari segi bangunan, yang kedua dari segi makam, yang ketiga dari seni, terutama seni wayang. Yang keempat adalah dari seni kaligrafi atau seni ukir. Oke, itulah pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Sudah mengerti? Mengerti? Saya ulangi, mengerti semua? Oke, baik. Kalau kalian mengerti, saya bagikan kelompok untuk mengerjakan LKPD.
sesuai dengan pembagian kelompok yang minggu kemarin saya sudah bagikan. Duduk masing-masing sesuai dengan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Saya akan bagikan LKPD. LKPD ini ada beberapa aturan dalam mengerjakan LKPD. Yang pertama, kalian lihat bagaimana apa yang dibahas dalam LKPD sesuai dengan topik pembahasan yang kalian diskusikan. Yang kelompok beda pembahasannya. Yang kedua, kalian perhatikan juga nanti bagaimana kalian mengerjakan LKPD sesuai dengan topik yang ada di LKPD. Yang ketiga, nanti kalian akan bahas dan akan kalian bacakan hasil diskusi kalian di depan. Kalian bawa LKPD, kalian bacakan di depan kelas. Bisa? Oke. Jadi saya akan bagikan per kelompok, akan dikerjakan.
Sudah semua? Oke, kalau sudah, saya minta per kelompok, tiap kelompok mempresentasikan di depan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 3, saya ambil aksa, dipersilakan kalau punya. Oke, semua perhatikan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerjasama kita. Cara penyebaran Islam ke Indonesia. Yang pertama adalah perdagangan. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap Islamiyah. Yang diperkirakan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan perdagangan Arab, Persia, dan India. Yang kedua, perkawinan. Para pedagang yang datang lama-kelamaan menetap dan terbentuklah perkampungan yang dikenal dengan nama Pekojan. Tahap selanjutnya, para pedagang yang menetap ada yang membentuk keluarga dengan penduduk setempat dengan cara menikah. Misalnya, ada yang nampak dengan Ampel dengan Nyai Manila. Mengingat pernikahan Islam dengan agama lain, mengingat
Mengingat hubungan Islam dengan agama lain tidak sah, maka penduduk lokal yang akan dinikahi harus memeluk Islam terlebih dahulu. Dan cara untuk memeluk agama Islam tidak terlalu sulit, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, pendidikan. Para ulama, kiai, dan guru agama berperan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam. Para tokoh ini menyelenggarakan pendidikan melalui produk pesantren bagi para santri-santrinya. Yang keempat, kesenian. Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali yang aktif menyebarkan Islam dengan menggunakan sarana wayang. Cerita wayang diambil dari kisah Mahabharata dan Ramayana, tetapi oleh Sunan Kalijaga diseliptakan tokoh-tokoh dari pahlawan Islam. Yang kelima, politik. Kekuasaan raja memiliki peranan sangat besar dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ketika seorang raja memeluk Islam, maka secara tidak langsung rakyat akan mengikuti. Dengan demikian, setelah agama Islam mulai tumbuh di masyarakat, kepentingan politik dilaksanakan melalui perluasan wilayah kerajaan yang diikuti dengan penyebaran agama. Yang keenam, tasawuf. Tasawuf adalah ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan Allah dan memperoleh ridhanya. Saluran tasawuf berperan dalam membentuk kehidupan siswa bangsa Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena sifat tasawuf yang memberikan kemudahan dalam pengkajian ajarannya karena disesuaikan dengan alam pikiran masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat kelompok 3. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kelompok selanjutnya yang presentasi kelompok 2. Silakan maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan kerjasama komunitas. Kembali ke arah dari Arab, tokoh yang mendukung wilayah ini adalah Buya Hamka. Menyatakan bahwa teroris maksudnya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa ke arah Musawir Arab Mesir yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia ini cukup dibuat dari Islam abad keempat. Hal ini juga sesuai dengan cerita Cina. Dua kerajaan Samudra Pasai mengalah aliran mazhab Syafi'i di mana pengaruh mazhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Adanya penggunaan gelar al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai yang hanya lazim ditemui pada budaya Islam di Mesir. Kelemahannya hanya terlibat pada kurangnya fakta dan bukti yang menjelaskan peran Talmisa dalam proses penyebaran Islam di Indonesia. 2. Teori Cina. Tokoh yang mendukung teori Cina adalah Samit Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi. Menyebutkan bahwa Islam masuk ke Indonesia pernah dibawa para kaum muslim Cina yang datang ke Nusantara. Teori ini didasari pada beberapa bukti. 1. Fakta adanya perpindahan orang muslim Cina ke Asia Tenggara, khususnya Palembang pada abad ke-800 di Masehi. 2. Adanya bentuk berarsitektur Cina di Jawa. 3. Raja pertama Demak yang berasal dari keturunan Cina atau Raden Pangkal. 4. Gelar raja-raja Demak yang ditulis menggunakan istilah Cina. 5. Catatan Cina yang menyatakan bahwa pelabuhan di Nusantara pertama kali dimiliki oleh negara perdagangan Cina. Teori Cina juga memiliki tantangan yang membuatnya ditantang beberapa ahli. Teori Cina tidak menjelaskan bahwa masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peran Cina dalam pemberitaan yang membuat Islam datang ke Nusantara. Teori yang dianggap kuat dari beberapa teori dari ahli sejarah dan politik.
yang presentasi kelompok. Ada yang mau bertanya? Ada? Kelompok 1, oke, silakan. Dan teori maksudnya agama dan budaya Islam Indonesia juga harus merapai. Silakan dijawab. Ini yang angkat kuat dari beberapa teori dari sejarah. Oke, teori yang dianggap kuat dari beberapa teori menurut ahli sejarah, menurut kelompok 2 adalah teori A. Oke, tepuk tangan. Kelompok 1, silakan masuk di depan untuk membacakan hasil presentasinya. Saya dari teori sejarah. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Insinyur yang mengatakan bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang-orang Arab yang sudah lama tinggal di Indonesia. Menurut mereka, Islam masuk ke Indonesia sejak awal abad ke-19 bersama dengan hubungan dasar yang berjalan antara masyarakat negara dengan para saudara negara yang dekat dengan jalur Indonesia sampai di Eropa. Teori ini mendukung adanya beberapa bukti kebenaran di antaranya. 1. Bertulisnya Sultan Samudra Pasai Malik alias 1297. Kemudian 2. Bertulisnya Syekh Maulana Malik Ibrahim Idris memiliki kesamaan dengan tulisan yang berada di bawah. 3. Keterangan Apollo dari Indonesia di kabinet yang dimaksudkan di lewat tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di daerah sudah banyak penduduk yang menambang pisang dan banyak pedagang dari teori ini juga mempunyai kelemahan. Kelemahan teori sejarah terlibat pada 2 samaran. Pertama, masyarakat Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, sementara masyarakat sejarah lebih banyak menganut mazhab Hanafi. Kedua, saat Islamisasi Samudra Pasai, daerah masih merupakan kerajaan Hindu. 2. Teori Persia. Tokoh yang mendukung teori ini Umar Amin Hussein dan Hussein Yadnillah sebagai menyatakan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia pada awal 20 Masehi adalah Islam yang dibawa kaum Muslim. Teori ini didukung adanya beberapa bukti pembenaran di antaranya. 1. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Rasulullah tujuan Nabi Muhammad. 2. Samudra peringatan tersebut disebut dengan membaca kabul atau kabul, sedangkan di Pulau Jawa dikenal dengan Pulau. 3. Kesamaan ajaran Sufi. Kesamaan seni kaligrafi pada beberapa penulisan. 5. Adanya perkampungan daerah terdiri dari daerah Yesudi. Teori ini juga dikatakan bahwa Islam masuk pada awal itu maka penguasaan Islam di Indonesia di Timur Tengah masuk ke area pengembangan kaum Maya menjauh dari Papua, Mekah dan Madinah dan tidak memungkinkan bagi barulah Persia untuk menyebabkan implementasi secara umum. Ya, terima kasih dari kami dan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok selanjutnya yaitu kelompok terakhir yang presentasi kelompok 4. Silakan. Maju. Di depan, mari. Semangat. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyajikan laporan singkat dalam bentuk tulisan dalam jadi tentang pengalaman dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Seni bangun, seni dan saat. Materi pembelajaran pada kali ini yaitu materinya proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Jadi ada beberapa teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, teori Persia, teori Arab, teori Cina. Ada 4 teori. Dan ada beberapa cara penyebaran Islam di Indonesia. Cara pertama adalah dengan cara perdagangan, cara kedua adalah perkawinan, cara ketiga adalah dakwah, cara keempat adalah cara pendidikan, politik, dan tasawuf. Jadi tasawuf adalah cara terakhir, yaitu cara penyebaran Islam di Indonesia. Dan ada beberapa pengaruh masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama dari segi bangunan, yang kedua makam-makam yang ada di seluruh Indonesia, yang ketiga adalah seni ukir, seni kaligrafi, seni bangunan, arca. Jadi itulah pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Oke, sebelum mengakhiri materi ini, ada materi evaluasi. Saya akan bagikan soal evaluasinya. Oke, semua dapat? Silakan boleh kerjakan. Silakan 5 menit kalian kerjakan soal evaluasi. Silakan. Bisa dikasih bola, bisa dikasih silakan. Ya, tulis nama di sebelah kanan. Wah, di atas sebelah kanan. Nah. Ulangi dan lupa tulis nama. Semua sudah? Oke, kalau sudah, kumpul. Sudah? Sudah?
Sudah. Semua sudah? Oke, baik. Materi pertemuan berikutnya minggu depan kita masuk pada materi kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk membaca doa. Waktunya dipersilakan. Silakan. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Oke, baik. Dengan berakhirnya baca doa tadi, materi pada kesempatan ini pada pagi hari ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.